Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan tatap maya ya. Sementara belum bisa langsung karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, anak sekalian, sebelum berlanjut marilah untuk mengawali seluruh kegiatan kita pada hari ini. Kita awali dan berdoa terlebih dahulu. Kita cek jadwal piketnya hari ini adalah Mbak Nurul Dwi. Silakan dipimpin untuk berdoa Mbak Nurul Dwi ya. Baik Pak, sikap berdoa mulai selesai. Oke, terima kasih Mbak Nurul Dwi ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, aktivitas kita senantiasa mendapatkan keberkahan, dan yang terpenting apa? Supaya kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini virus corona kemudian sudah mulai bermutasi istilahnya ya. Kemudian ada Omikron dan lain sebagainya yang membuat kita sehingga harus senantiasa tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke. Untuk maskernya, anak-anak sekalian jangan lupa ketika bepergian selalu gunakan masker. Tapi ketika di rumah dan kondisinya aman, boleh untuk dilepas. Karena ini pertemuannya secara daring, Bapak akan buka saja maskernya. Baik anak-anak sekalian yang di rumah boleh untuk dibuka maskernya. Tapi kalau keluar sekali lagi untuk tetap diterapkan. Nah, anak sekalian akan Pak Arifin absen terlebih dahulu. Yang pertama adalah Irma P. Hadir Pak. Irma M. Hadir Bapak. Baik ya, semuanya alhamdulillah bisa bertemu di pertemuan tatap maya pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, Pak Arifin akan lanjutkan untuk pertemuan kita hari ini. Nah, untuk mengawali, anak-anak sekalian mungkin sudah pernah melihat ini ya. Kita tahu Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP Jawa tahun ini 2022. Ini adalah salah satu gambar atau foto sirkuit, apa namanya anak-anak? Mandalika, Pak. Mandalika ya. Beberapa teman kita mungkin tidak ada yang pernah ke sana ya, yang main motor juga. Nah, salah satu kebanggaan bagi Indonesia dan di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah, sehingga sekali lagi kita patut bangga sebagai warga negara Indonesia atas pencapaian negara Indonesia, dan kita senantiasa belajar bersungguh-sungguh supaya pada akhirnya nantinya kita bisa menjadi orang-orang yang berguna untuk negara kita, baik menjadi dokter, guru, apapun, selama bermanfaat untuk Indonesia itu adalah sesuatu yang luar biasa. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini ketemu dengan Pak Arifin, kita akan membahas di tema 6, subtema 2, ini adalah pembelajaran 1. Jadi ini pembelajaran pertama, kita masuk di subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, anak-anak sekalian, Pak Arifin akan fokus pada pembelajaran IPA. Nanti setelah belajar hari ini, Pak Arifin harapkan anak-anak sekalian setidaknya bisa 3 hal. 1, bisa mengidentifikasi benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas. Yang kedua, mendemonstrasikan kegiatan untuk membedakan suhu dan kalor. Dan yang ketiga, mendiskusikan perubahan suhu benda dengan konsep kalor dilepaskan dan kalor diterima. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengawali kegiatan hari ini, anak-anak bisa lihat ya di layar sudah ada beberapa benda. Yang pertama ini ada pot, kemudian ada kunci, ada meja, ada penggaris, ada buku, dan ada pensil. Oke, awali dari pot. Coba anak-anak mungkin di rumah memiliki pot di depan rumah atau mungkin di pekarangan rumah. Nah, beberapa benda ini nanti kalau kita telusuri lebih jauh lagi, ternyata punya sifat tertentu. Kita awali dari pot terlebih dahulu. Pada penajar yang telah Pak Arifin sampaikan, apakah pot termasuk benda yang bisa menghantarkan panas atau tidak bisa menghantarkan panas? Tidak, Pak. Tidak bisa, Pak. Kalau yang kedua, kalau kunci, ini tidak bisa ya. Kalau kunci? Bisa, Pak. Bisa. Meja tidak bisa. Penggaris, ini penggaris besi, jadi bisa. Buku tidak bisa. Kemudian, ini karena terbuat dari kayu yang bagian luarnya juga tidak bisa. Nah, anak-anak sekalian, coba anak-anak sekalian di rumah dilihat di sekeliling kalian ketika saat sekarang belajar, ada nggak benda yang bisa menghantarkan panas?
Nah, kalau sudah dilihat, nanti anak-anak bisa menentukan apakah benda itu termasuk bisa menghantarkan panas atau tidak bisa menghantarkan panas. Nah, anak-anak sekalian, coba saya mau minta tolong kepada Mbak Sarah. Mbak Sarah sedang menyimak ya. Oke, Mbak Niken ada? Oke, Mas Maftuh saja, Mas Maftuh ya. Oke, satu lagi terakhir Mbak Irma, andalan ini Mbak Irma M ya. Ya Pak, gimana Oke. Pak? Mbak Irma coba lihat sekelilingnya di rumah. Nah, ada apa saja? Ya. Coba tolong sebutkan. Di rumah ada Pak. Meja apa? Ada meja TV dari kayu, Pak. Satu benda lagi. Satu lagi ada ini, Pak. Apa pancinya Ibu, Pak, di rumah? Ada panci ya untuk memasak. Oke, anak-anak sekalian. Saya meminta tolong kepada Mas. Oke, Mbak Irma P saja, Mbak Irma P ya. Oke, kalau meja kayu punyanya Mbak Irma kan bisa menghantarkan panas enggak? Punya saya tidak, Pak, karena dari kayu. Oh, tidak, betul. Jadi meja kayu tidak bisa menghantarkan panas, sehingga termasuk benda konduktor atau isolator yang telah kemarin ada di bahan ajar. Isolator, Pak. Isolator. Kemudian kalau saya meminta tolong kepada Mbak Irma M lagi, panci tadi termasuk isolator atau konduktor? Konduktor, Bapak. Konduktor. Karena apa Mbak Irma? Dia bisa menghantarkan panas, Bapak. Ya, betul. Saya ada di bahan ajar ya, benda isolator dan benda konduktor. Yang membedakan dari keduanya adalah bisa dan tidak bisanya dalam menghantarkan panas. Oke, anak-anak sekalian. Kemudian ini untuk mempermudah dan Pak Arifin akan menampilkan sedikit gambar ya dan animasi nanti proses atau contoh praktik membakar besi. Nah, tidak dilakukan secara langsung, tapi kita lihat aja di sini. Nah, ini ada sebuah batang besi yang dipanaskan menggunakan lilin. Ternyata setelah beberapa ujung tangan yang ada di sini yang tidak menyentuh api, itu ternyata ikut terasa panas. Nah, jadi akibat dari proses percobaan membakar kawat besi ini, kita bisa tahu ada perpindahan kalor atau perpindahan panas. Nah, kalau kita lihat di animasi yang ada di sini, kita lihat bahwasanya ada perpindahan kalor atau panas dari ujung A menuju ujung yang B. Nah, ini ada proses perpindahan kalor. Jadi percobaan kita atau yang tadi sudah dilihat untuk mengetahui bagaimana kalor dapat berpindah pada suatu benda. Setelah ini, Pak Arifin akan tampilkan bagaimana macam-macamnya perpindahan kalor pada suatu benda. Nah, yang pertama kita lihat nih, yang suka kopi, Mas Wibisono nih, ahli ngopi ya. Jadi ketika kita mengaduk kopi menggunakan sendok ini, tangan kita setelah beberapa saat diaduk itu terasa panas. Kira-kira sebabnya kenapa? Ada yang tahu? Ya, jadi mengantarkan panas. Saya makasih Mas pada sendok ini terjadi perpindahan kalor dari mana Mas Edi? Dari kopi ke sendok. Nah, dari air panas atau dari kopi ini kemudian merambat ke sendok sini. Nah, ini salah satu proses perpindahan panas secara konduksi. Ya. Jadi perpindahan panas tetapi zat perantaranya tidak bergerak atau zat perantaranya diam. Yang mengalir ya. Beberapa contoh lain juga sama. Ini ada teko, nanti pegangannya sini ikut panas karena ada perpindahan kalor dari sumber api ke bagian-bagian dari teko. Tidak hanya ininya, nanti tutupnya juga ikut panas.
Kemudian ada paling panas. Tapi setelah beberapa saat airnya akan naik, kemudian turun lagi berputar. Nah, ini adalah perpindahan panas, tetapi apa? Perantaranya airnya ikut bergerak. Untuk mengetahui kok tahu Pak Arifin kalau ini bergerak, anak-anak bisa lakukan praktik dengan merebus kacang. Nah, kacang itu kalau direbus, kacang hijau misalnya ya, dia akan bergerak memutar. Dia akan terdorong ke atas, kemudian ke bawah lagi berputar. Nah, karena bendanya atau zat perantaranya ikut bergerak, maka perpindahan panas ini disebut secara konveksi. Nah, jadi perubahan panas secara konveksi, perubahan panas di mana perantaranya ikut bergerak. Sama dengan kejadian misalnya bom atau maaf petasan meledak atau peristiwa angin darat dan angin laut. Terakhir anak-anak sekalian ada peristiwa radiasi. Telur ini bisa menjadi menetas tanpa dierami karena ada perpindahan panas. Dari mana Pak Arifin perpindahan panasnya? Dari lampu. Lampu ini sumber panasnya, kemudian dia memancar. Nah, memancar sampai ke permukaan atau cangkang telur. Nah, perpindahan panas ini udaranya nggak ikut bergerak. Dia hanya memancarkan panas. Sama ketika kita menjemur pakaian. Ketika menjemur pakaian juga mataharinya nggak sampai ke bumi, tapi panasnya memancar sampai ke bumi. Itu adalah perpindahan panas secara radiasi. Baiklah anak-anak sekalian. Kemudian masih ada beberapa menit untuk ada kalor dan ada suhu. Mungkin anak-anak sekalian pernah merasakan atau punya adik merasakan ini demam adiknya atau saudaranya, atau mungkin anak-anak sendiri pernah demam. Nah, ketika kita demam, biasanya kita oleh ibu dicek menggunakan ini ya, termometer mengetahui berapa panasnya. Kemudian juga dilakukan supaya panasnya segera turun, dikompres menggunakan handuk yang dibasahi. Nah, kalor merupakan suatu energi pada sumber panas biasanya. Nah, ketika kita mengkompres kepala kita atau jidat kita menggunakan handuk, maka ada perpindahan kalor dari jidat ini menuju ke handuknya. Nah, ini namanya kalor. Harus dibedakan dengan suhu. Kalau suhu apa? Kalau suhu itu merupakan derajat panas. Setelah diukur, ternyata suhunya menunjukkan 39,1 derajat Celcius. Ini menunjukkan suhu. Jadi semakin banyak kalor yang ada pada suatu benda, semakin banyak kalor, maka suhunya akan semakin tinggi. Jadi suhunya semakin tinggi. Semakin sedikit kalor, maka suhunya semakin rendah. Jadi harus dibedakan antara kalor dengan suhu. Baiklah anak-anak sekalian, kemudian yang terakhir, anak-anak sekalian silahkan untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Pak Arifin bagikan. Nanti waktunya 5 menit, ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai untuk dikerjakan. Dan nanti setelah selesai dikerjakan, dikumpulkan di depan kelas yang, mohon maaf, setelah selesai dikerjakan nanti dikirim, nanti Pak Arifin akan kirimkan link drive-nya seperti itu, nanti bisa difotokan. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita hari ini saya kira cukup. Untuk yang selanjutnya, yang sudah kita pelajari tadi ada beberapa hal, coba Mas Edi, ada beberapa hal yang sudah kita pelajari hari ini. Mbak Irma. Produksi. Oh ya, benar Mas Wibisono ya. Kita belajar tentang perpindahan panas yang macamnya yang macamnya tadi ada 3. Ada konveksi dan satunya adalah radiasi. Kemudian tadi kita juga sudah melakukan praktikum sederhana ya. Kita sudah mencoba mengetahui bagaimana perbedaan antara kalor dengan suhu. Ini suatu hal yang berbeda. Oke, anak-anak sekalian, terakhir saya minta tadi yang membuka untuk dengan awali dengan berdoa, Mbak Nurul Dwi, silakan untuk diakhiri dengan berdoa bersama-sama. Yuk. Oke, Pak. Sikap berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Pak Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.